kepada 260 juta penduduk Indonesia. Mungkin sebagian orang bertanya mengapa paus tidak dikategorikan sebagai ikan dan malah menjadi salah satu mamalia. Sebuah teori mengatakan paus berevolusi dari hidup di darat menjadi binatang laut. Teori ini diperkuat dengan sekelompok ilmuwan dari Pusat Paleontologi Vertebrata Universitas Mount Sora Mesir yang menemukan fosil paus berkaki 4 berusia 43 juta tahun. Seperti apa info lengkapnya berikut kami sajikan. Tim peneliti menyebutkan fosil paus berkaki 4 digali di batuan Eosen Tengah di daerah Fayum, Gurun Barat, Mesir. Daerah tersebut dulunya tertutup oleh laut dan telah memberikan banyak penemuan yang menunjukkan adanya evolusi paus. Para ahli paleontologi lalu menamakan paus tersebut Anubis, dewa Mesir berkepala anjing kuno yang terkait dengan mumifikasi dan kehidupan setelah kematian. Spesies yang baru ditemukan itu diperkirakan panjangnya 3 meter dengan berat hingga 600 kg, dijuluki Pyomecetus anubis karena termasuk binatang buas. Ketika masih hidup lebih dari 43 juta tahun yang lalu, mereka bisa berjalan di darat dan berenang di air. Penemuan fosil spesies paus amfibi berkaki 4 di Mesir ini dinilai dapat membantu dalam pelacakan transisi paus dari darat ke laut. Selain itu, mereka juga memiliki otot rahang yang kuat yang memungkinkannya untuk dengan mudah mengunyah mangsa, seperti buaya dan mamalia kecil termasuk anak sapi. Para peneliti juga memperkirakan jenis paus berkaki 4 itu merupakan predator puncak. Kerangka parsialnya menguak fakta paus berkaki 4 ini adalah paus protosetid yang paling primitif yang diketahui dari Afrika. Terlepas dari penemuan fosil baru-baru ini, gambaran besar evolusi paus awal di Afrika sebagian besar masih tetap misteri. Paus baru telah menimbulkan pertanyaan tentang ekosistem purba serta mengarahkan penelitian ke pertanyaan seperti asal-usul dan konsistensi paus purba di Mesir. Meskipun ini bukan pertama kalinya fosil ikan paus berkaki ditemukan. Pyomecetus anubis diyakini sebagai jenis paus semi-akuatik paling awal yang ditemukan di Afrika. Paus pertama diperkirakan pertama kali berevolusi di Asia Selatan sekitar 50 juta tahun yang lalu. Pada 2011, tim ahli paleontologi di Peru menemukan fosil paus berusia 43 juta tahun dengan 4 kaki, kaki berselaput, dan kuku. Berlibur ke luar negeri kerap menjadi impian banyak orang. Ada banyak destinasi menarik yang bisa dijadikan sebagai pilihan, lengkap dengan beragam fasilitas yang cukup memadai. Ternyata, ada beberapa destinasi wisata yang memiliki nilai rupiah tinggi yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi pemirsa semua. Laos. Nilai tukar rupiah dengan mata uang negara ini terbilang masih sangat murah dan bisa membuat biaya perjalanan para traveler tanah air di sana jadi jauh lebih hemat. Cocok buat kalian yang menginginkan destinasi yang bebas visa dan sekaligus murah. Maka Laos bisa menjadi pilihan yang tepat. Nilai tukar rupiah terhadap Lao Kip nyaris setara, yakni 1 Kip sama dengan sekitar 1,63 rupiah. Maka dengan budget sekitar 2 juta rupiah sampai 3 jutaan rupiah, pemirsa sudah bisa menikmati beragam fasilitas akomodasi liburan yang lumayan mewah. Selain itu, kalian juga bisa memanjakan lidah dengan hidangan lezat khas Laos dan keliling destinasi-destinasi wisata yang menarik dan membuat pengalaman liburan Anda semakin menyenangkan. Kamboja. Tak hanya unik, negara ini juga menawarkan nilai tukar yang sangat baik untuk rupiah. Sehingga Anda bisa menikmati perjalanan yang murah meriah dan Kamboja bisa menjadi salah satu negara yang cukup menarik untuk dikunjungi. Yang lebih menarik lagi adalah tak harus punya banyak uang untuk ke negeri ini, sebab nilai tukar rupiah terhadap riel juga sangat murah. Jika dikonversikan, 1 riel sama dengan sekitar 3,48 rupiah saja. Vietnam. Lain hal dengan yang satu ini. Kalian bisa menikmati liburan di negara ini dengan budget pas-pasan sekalipun. Sebab, 1 dong Vietnam ini hanya setara sekitar 0,6 rupiah saja. Selain menawarkan keindahan alam, Vietnam juga dikenal dengan destinasi wisata yang menawarkan kenyamanan, lengkap dengan biaya hidup yang terbilang sangat murah. Karena murahnya, wajar saja jika selama belasan tahun negara ini menjadi tujuan banyak traveler dari berbagai belahan dunia. Jika melihat kondisi tersebut,
Dengan budget 2 jutaan saja, Anda tentu sudah bisa menikmati liburan yang berkualitas dan menyenangkan di negara yang satu ini. Sao Tome and Principe. Meski tidak begitu populer, negara yang berada di kawasan Afrika Timur ini menawarkan nilai tukar yang sangat baik untuk rupiah. Kurs 1 dobra setara dengan sekitar Rp0,69 saja. Dengan nilai tukar seperti ini, Anda tentu sudah bisa menikmati liburan menyenangkan dengan budget yang minim sekalipun. Cocok buat kalian yang ingin mencoba berlibur di benua Afrika. Tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan negara-negara yang memiliki mata uang dengan nilai konversi yang ramah terhadap rupiah. Pilih negara yang tepat dan sesuai dengan rencana perjalanan, sehingga Anda bisa menikmati liburan murah namun tetap berkualitas dan menyenangkan. Waktu dan takdir memang menjadi sebuah misteri bagi umat manusia sejak zaman dahulu. Dalam mitologi Yunani kuno, 3 wanita yang disebut Moirai atau takdir ditugaskan untuk memintal benang takdir untuk manusia dan dewa. Bahkan Zeus pun disebut tidak bisa mengendalikan waktu dan harus mengikuti nasib. Sementara di berbagai agama, waktu dan takdir adalah kuasa milik Tuhan saja. Namun di zaman modern, ada beberapa orang yang mengaku telah dan pernah menjelajahi waktu. Siapa saja mereka? Inilah kisah manusia yang mengaku datang dari masa depan. Noah, penjelajah waktu, datang dari 2030. Seorang pria mengaku sebagai penjelajah waktu dan mengklaim bahwa ia berasal dari 2030. Menariknya, ia berhasil lolos dari mesin pendeteksi kebohongan. Sebuah video di YouTube menampilkan seorang pria dengan suara dan wajah yang disamarkan bernama Noah. Ia mengaku bahwa dirinya merupakan seorang penjelajah waktu dan takut akan dibunuh jika dalam video tersebut suara dan wajahnya tidak disamarkan. Dalam rekaman tersebut, Noah membeberkan beberapa hal menarik yang dapat terjadi di masa depan, baik secara jangka pendek maupun panjang. Uniknya lagi, video berisi semacam wawancara tersebut dimulai dengan munculnya kata true pada detektor kebohongan setelah Noah mengiyakan ketika ia ditanya perihal kebenaran identitasnya sebagai penjelajah waktu. Tanda bahwa mesin tersebut percaya jika pria tersebut mengatakan hal yang sebenarnya. Setelahnya ia mengklaim bahwa dirinya mempunyai bukti untuk mendukung setiap prediksi yang disampaikan olehnya. Namun Noah tidak yakin dapat memperlihatkannya karena khawatir akan muncul perdebatan. Faktanya, saya sendiri memang penjelajah waktu. Misi saya adalah untuk memberitahu kalian yang hidup saat ini mengenai apa yang akan terjadi pada dunia di masa depan. Saya sudah mempertaruhkan hidup saya untuk melakukan hal ini, ujar pria dalam video yang heboh pada tahun 2018 silam. Salah satu ungkapannya yang menarik mengenai masa depan adalah Donald Trump akan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama 2 periode. Namun kenyataannya prediksi Noah meleset, karena Donald Trump tak memenangkan pemilihan presiden pada 2020 lalu. Kemudian ia juga memprediksi bahwa AS akan dipimpin oleh seseorang yang kurang jelas asal-usulnya bernama Ilana Remike pada 2030. Noah turut menyebutkan jika dalam kurun waktu 4 tahun ke depan mobil listrik dan otonom akan berkembang secara drastis dengan teknologi virtual reality dan kecerdasan buatan akan menjadi tidak terkendali. Ia menambahkan bahwa gadget seperti Google Glass akan berada di segala tempat dan orang-orang akan menggunakan untuk membenamkan dirinya di dunia virtual. Tak lupa, Noah juga memprediksi bahwa energi terbarukan akan menggantikan sumber energi secara seutuhnya. Lebih jauh lagi, ia mengklaim bahwa ras manusia dapat menjangkau Mars pada 2028 dan pada saat itu juga teknologi mesin waktu akan ditemukan. Di tahun tersebut, orang-orang akan meyakini bahwa penjelajahan waktu benar adanya dan diikuti dengan robot-robot dalam mengambil alih dunia. Dalam kolom komentar dari video tersebut, beberapa orang melontarkan komentar bernada skeptis, seraya menyebut bahwa Noah mengalami gangguan jiwa atas semua yang dilontarkan olehnya. Sedangkan ada juga yang menyebutkan bahwa prediksi yang dibenarkan oleh Noah bukanlah hal yang sulit diperkirakan. Hai pemirsa, bodyguard biasanya berpenampilan sangar dan menakutkan, apalagi untuk pengawalan presiden, dan biasanya identik dengan laki-laki. Dan berikut deretan bodyguard atau pas pampres paling cantik di dunia.
Sofia Loren Deliu adalah pas-pampres cantik dari negara Filipina yang memiliki campuran keturunan Pinoy dan Rumania. Sofia dipilih langsung oleh Presiden Rodrigo Duterte untuk jadi pengawalnya. Selain handal dalam urusan kepegawaian, juga adalah seorang model. Sofia mengikuti kontes kecantikan Bini-Bining Filipina, namun tidak menjadi pemenang. Dunia kepolisian bukan lagi hal baru bagi Sofia karena sang ayah adalah mantan tentara Filipina. Namun sayang, saat ini Sofia sudah menikah dengan sang pujaan hati. Siap-siap bertepuk sebelah tangan ya guys. Anna Kramsova. Setiap presiden semua negara tentu punya satuan keamanan khusus untuk menjaga keselamatan presiden. Nah, salah satu pas-pampres cantik adalah Anna Kramsova. Dia merupakan petugas keamanan yang tergabung dalam Russian National Guard untuk mengawal Presiden Rusia Vladimir Putin. Anna memiliki rambut pirang dan paras cantik. Meskipun didominasi kaum pria, keberadaan Anna tidak bisa dianggap remeh loh pemirsa, karena ia memiliki kemampuan militer yang luar biasa. Bahkan ia juga menorehkan prestasi di ajang kecantikan Rusia The Beauty of National Guard khusus untuk tentara perempuan dan keluar sebagai pemenang. Serda Ambar. Sosok perempuan cantik ini mulai dikenal setelah mengawal Presiden Jokowi sehabis sholat Idul Adha 1439 Hijriah di lapangan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Jawa Barat. Saat itu Ambar menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Sosoknya yang ayu di antara laki-laki di sekitarnya sangat mencuri perhatian masyarakat. Ambar mempunyai cita-cita menjadi polisi sejak kecil, namun ia harus gagal pada seleksi Polwan di tahun 2014. Tidak menyerah, dia mencoba lagi dan lolos seleksi TNI Angkatan Laut pada tahun 2015. Perjalanan karirnya bermula di bagian kesehatan Angkatan Laut dan barulah pada tahun 2018 ditugaskan sebagai pas-pampres. Pemirsa, itulah deretan pengawal presiden yang cantik namun berbahaya. Selain punya kekuasaan, hampir semua raja yang ada di dunia juga memiliki harta kekayaan yang berlimpah guys. Kekayaan mereka tentu tidak datang begitu saja ya guys, tapi kebanyakan raja-raja yang kaya karena memiliki sumber daya alam melimpah seperti minyak bumi. Salah satunya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ia termasuk salah satu raja yang memiliki kekayaan melimpah loh guys. Masih ingat kan bagaimana gaya hidup mewah Raja Salman saat berkunjung ke Indonesia? Nah, selain Raja Salman, ada satu raja lagi yang tak kalah tajirnya. Ia adalah Sultan Brunei Sultan Bolkiah yang dijuluki Raja Muslim terkaya di muka bumi. Kira-kira lebih kaya yang mana ya pemirsa? Berikut Top Files telah merangkumnya untuk Anda. Jumlah kekayaan. Menurut perhitungan majalah Forbes, total kekayaan keluarga kerajaan Arab Saudi mencapai 1,4 triliun dolar atau 18.620 triliun rupiah. Kekayaan Raja Salman sendiri sebesar 18 miliar dolar AS atau setara dengan 240,8 triliun rupiah. Sedangkan Sultan Brunei kekayaan bersihnya mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 411 triliun rupiah. Bahkan tersiar kabar bahwa Sultan Hasan al-Bolkiah mendapatkan warisan dari sang ayah Sultan Omar sebesar 583 triliun rupiah. Istana pribadi. Baik Raja Salman dan Sultan Bolkiah sama-sama memiliki istana pribadi yang mewah. Sultan Bolkiah memiliki istana bernama Istana Nurul Iman yang terletak di Brunei Darussalam dan masuk ke dalam Guinness World Records. Istana Nurul Iman memiliki fasilitas mewah dengan 257 kamar mandi, ruangan untuk 5.000 tamu, garasi berkapasitas 110 mobil, dan kandang kuda ber-AC. Sedangkan Raja Salman memiliki setidaknya 4 properti mewah, salah satunya Istana Tuwaik yang berada di Riyadh, Arab Saudi. Istana ini juga difungsikan untuk acara kenegaraan. Dibangun pada tahun 1985 dengan mengusung perpaduan konsep arsitektur modern dan tradisional. Selain itu ada juga Istana Erga yang dilengkapi fasilitas super mewah yang dipenuhi interior dan aksen furniture emas mulai dari bingkai foto, meja, dan kursi emas mengkilap. Selanjutnya kesamaan memiliki mobil mewah. Sultan Bolkiah kolektor mobil terbesar di dunia dengan koleksi lebih dari 7.000 unit mobil karena ia memiliki lebih dari 600 Rolls Royce, 450 jenis Ferrari, dan lebih dari 380 Bentley. Beliau juga memiliki mobil mewah 200 miliar dilapisi emas 24 karat loh pemirsa, yaitu mobil Rolls Royce Super. Sedangkan Raja Salman punya 200 unit mobil, salah satunya mobil mewah anti peluru Mercedes Maybach S600. Mobil ini disimpan apik di museum berbentuk piramida. Sumber kekayaan.
Sultan Brunei juga punya ladang bisnis industri minyak dan gasnya. Industri inilah yang menjadi sumber kekayaan paling penting bagi sang sultan. Brunei juga berhasil memperoleh Hotel Dorchester di London dan Hotel Beverly Hills di California. Setelahnya ada 10 hotel bintang 5 yang dimiliki BUMN tersebut di bawah operator bernama Dorchester Collection. Sedangkan Raja Salman juga memiliki bisnis industri minyak yang menambah pundi-pundi uangnya dan menyumbang 90% pendapatan Saudi. Selain itu, tahun ini Arab Saudi merencanakan peluncuran maskapai penerbangan nasional kedua sebagai strategi meningkatkan pendapatan non-minyak. Pemirsa, itulah tadi perbandingan kekayaan Raja Arab versus Brunei. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Dubai menimbulkan permasalahan baru yang menimpa negara kaya ini. Bukan tindakan pencurian, pengangguran, ataupun isu pendidikan. Melainkan Dubai harus menghadapi permasalahan banyaknya mobil mewah yang parkir sembarangan akibat ditinggal pemiliknya. Fenomena supercar yang terparkir bak mobil rongsok di pinggir jalan ini disebabkan banyak hal. Misalnya untuk pemilik mobil yang terlalu kaya, sebagian memilih membiarkan mobilnya usai mengalami kendala teknis atau rusak akibat kecelakaan. Ada pula pemilik kendaraan yang bangkrut sehingga tidak lagi mampu melanjutkan cicilan mobil berharga mahalnya tersebut. Setiap tahunnya terdapat sekitar 3.000 mobil mewah yang terbengkalai di berbagai tempat umum. Hal ini memaksa otoritas Dubai membuat langkah khusus guna menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah Dubai bakal mengirim pemberitahuan ke pemilik mobil jika tidak mendapatkan respon selama 15 hari, maka mobil akan disita dan dilelang dengan harga murah. Sebelumnya mereka juga sempat menerapkan hukuman penjara untuk para penunggak kredit mobil meskipun kemudian regulasi tersebut telah dihapuskan. Pemerintah juga terpaksa harus menyediakan tempat pembuangan khusus mobil mewah. Di sini kita bisa melihat tumpukan mobil sekelas Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Mercedes maupun Lamborghini. Di tempat pembuangan ini tidak semua mobil ditinggal dalam keadaan rusak, ada juga mobil yang masih dalam keadaan layak jalan. Tanpa kesulitannya mengatasi masalah sampah mobil mewah ini, pemerintah Dubai pun memutuskan untuk melelang atau bahkan sampai membagikan beberapa suku cadang ataupun mesin mobil super di sini agar tidak memakan banyak tempat. Bukan hanya supercar, deretan sepeda motor mahal yang tak bertuan juga bertumpuk di tempat pembuangan ini. Wow, jika tempat rongsok mobil mewah seperti ini ada di Indonesia, tentu akan jadi surganya pecinta otomotif tanah air ya pemirsa. Di dunia ini banyak tempat yang patut disebut neraka dunia. Banyak tempat yang tidak dapat dihuni karena alasan tertentu. Ada juga tempat yang memang seram dan pastinya memicu adrenalin setiap orang yang mendatanginya. Berikut ini Tova serangkum 5 tempat yang disebut neraka dunia. Chernobyl, Ukraina. Tepat pada tanggal 26 April lalu, kita memperingati ledakan dahsyat reaktor nuklir 36 tahun lalu, tepatnya di kota Pripyat, Ukraina. Kecelakaan yang menimbulkan kerusakan yang sangat hebat. Diperkirakan Chernobyl tidak dapat dihuni hingga 20.000 tahun ke depan karena bahaya radioaktif yang merusak hingga ke sel makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Aokihara, Jepang. Hutan Aokihara terletak di Jepang ini menjadi salah satu tempat paling menyeramkan di dunia. Hutan ini sering digunakan untuk bunuh diri. Kepolisian setempat mencatat sebanyak 100 lebih kasus bunuh diri di hutan ini sejak tahun 2003. Banyaknya pohon di tempat ini juga sering membuat pengunjung tersesat. Lebih menyeramkannya lagi, para korban bunuh diri sering meninggalkan tali yang digunakan untuk mengetahui letak mayat agar kepolisian dapat mencari mayat korban bunuh diri. Gerbang Neraka, Turkmenistan. Tempat ini dijuluki Gerbang Neraka Dunia. Tempat ini terletak di padang pasir Turkmenistan. Tempat ini merupakan jurang padang pasir besar yang diselimuti api di seluruh permukaannya. Para wisatawan merasakan hawa panas di seluruh area padang pasir yang sangat terasa dari radius yang cukup jauh. Api dari tempat ini belum pernah terpadamkan. Hingga saat ini para ahli dan peneliti belum dapat menyimpulkan dari mana asal api tersebut dan mengapa api tersebut tidak padam hingga sekarang. Isla de Muñecas, Meksiko. Isla de Muñecas terletak di selatan Kepulauan Meksiko. Kepulauan ini dikenal sangat menyeramkan. Pulau tersebut berisi ratusan boneka yang tidak terawat. Boneka tersebut sebagai sarana penghibur untuk arwah anak kecil yang pernah tenggelam di pulau itu.
Namun arwah si anak kecil tidak mau pergi dan menetap di pulau itu. Don Julian selaku pemilik pulau itu ditemukan mati di tempat yang sama dengan anak itu meninggal. Beberapa vlogger dunia juga merekam betapa mencekamnya tempat ini dan tak jarang pengunjung juga kerap mendapatkan gangguan misterius oleh makhluk penghuni pulau ini. Pulau Ular Brazil. Pulau ini sangat terlarang untuk diduduki oleh manusia. Pulau ini adalah rumah untuk ular viper emas berkepala tombak. Ular tersebut merupakan salah satu ular paling mematikan di dunia. Ular viper emas dapat membunuh manusia hanya dalam 1 jam saja. Populasi ular di pulau itu menjadi tidak terkendali karena tidak ada predator lain dan sangat banyak burung bermigrasi dan singgah menjadi santapan ular. Oleh karena itu, hanya ilmuwan saja yang dapat menginjakan kaki di tempat ini. Pemirsa, itulah beberapa tempat yang dijuluki neraka dunia. Bumi kita cukup kecil jika dibandingkan dengan beberapa planet lainnya. Namun yang tidak disangka, ternyata di bumi ini cukup banyak hewan yang berukuran raksasa. Ada yang sudah punah jutaan tahun silam, tapi ada juga yang baru ditemukan. Nah, berikut ini adalah hewan terbesar saat ini yang pernah ditangkap oleh manusia. Kolosal squid atau cumi-cumi kolosal. Hewan ini biasanya hidup di Samudra Antartika. Pada tahun 1981, cumi kolosal pertama kali ditemukan dan laporannya didokumentasikan. Cumi itu ditangkap oleh kapal pukat di dekat pantai Antartika. Salah satu dari cumi tersebut kemudian diawetkan dan disimpan di Museum Selandia Baru. Cumi-cumi jenis ini merupakan cumi-cumi terberat di dunia. Cumi kolosal terberat yang pernah ditemukan memiliki bobot hingga 500 kg. Namun peneliti menyebut berat cumi ini bisa mencapai 700 kg dan panjang mencapai 18 meter. Pekerja konstruksi di Malaysia menemukan ular piton dengan panjang 8 meter dan berat 250 kg. Binatang melata itu ditemukan sedang meringkuk di bawah pohon di areal pembangunan jembatan Paya Terubong, Malaysia. Ular piton ini diklaim merupakan ular piton terbesar di dunia. Sebelumnya, The Guinness Book of World Record mencatat ular piton terpanjang hanya mencapai 7,3 meter. Ikan blue marlin merupakan target dari semua pemancing karena meningkatkan adrenalin para fisher. Ikan ini memiliki tenaga yang sangat kuat ketika dipancing sehingga memberikan tantangan bagi para pemancing. Ukuran normal dari blue marlin sendiri sekitar 2 meter dan ukuran maksimal diperkirakan bisa mencapai 5 meter dengan berat 818 kg. Rekor ikan blue marlin terbesar ditangkap di Victoria, Brazil dengan berat 636 kg. Bahkan pemancingnya pun membutuhkan waktu hampir 1,5 jam untuk menarik ikan ini. Nelayan Thailand berhasil menangkap ikan lele terbesar di dunia yang mempunyai berat 293 kg. Ikan raksasa dengan panjang 2,71 meter ini terjaring jala warga di Sungai Mekong. Dengan ukuran tersebut, ikan lele ini pun masuk dalam daftar Guinness Book of World Record sebagai ikan terbesar dari spesies ikan air tawar yang ada ditemukan di dunia. Ikan lele raksasa tersebut awalnya hendak dijual oleh warga setempat kepada kelompok pecinta lingkungan yang berencana melepas ikan itu di hulu sungai. Tapi sebelum diserahkan, ikan lele itu mati, akhirnya lele raksasa itu pun dipotong dan dagingnya dijual. Seekor buaya muara yang sangat besar ditangkap di Taman Alam Sungai Flora, tempat wisata terpencil di kota Katherine, Australia. Buaya yang ukurannya diperkirakan mencapai 4,4 meter dengan bobot 350 kg ditangkap oleh penjaga satwa liar dan diklaim sebagai buaya terbesar yang pernah ditangkap. Menurut peneliti buaya, jenis ini bisa berukuran lebih besar lagi. Untuk jantan dewasa dapat mencapai hingga 7 meter dengan berat lebih dari 997 kg.